Saya mau tanya Bang Dik, dari sisi Allah, selain Allah tiada, tapi dari sisi makhluk, ada wujud makhluk, ada wujud Allah. Oke. Lalu ada ayat la tudrikuhul absar, surah An-An'am. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan, benar? Tapi dia meliputi semua pandangan. Terus gimana dengan Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj? Katanya memandang Allah. Padahal ayatnya mengatakan Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Gimana? Nyambunginnya gimana? Ayo, konek ya? Nyambung. Surah Al-An'am menyebut Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Tapi di hadis Isra Mi'raj, malam Mi'raj, Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, melihat Allah. Nanti kita di surga juga akan melihat Allah. Akidah Syiah yang cenderung ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Kolbu, dan semoga sahabat pendengar channel ini senantiasa mendapat ampunan Allah, diberkahi hidupnya di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, dia pernah tertidur dari tahajudnya. Ketika bangun, udah subuh. Itu bangun, dia nangis. Karena dalam tidurnya dia bertemu sosok bidadari. Yang bidadari itu dikalamkan waktu dia masuk ke alam surgawi di mimpinya. Inilah istrimu, begitu. Langsung dia mau peluk, karena bidadari kan cantik bener Bang Dik. Gak ada apa-apanya, mohon maaf, dengan ya perempuan di dunia. Ya. Lalu ketika dia mau peluk istrinya di surga, sang istri ngomong gini, maaf Mas Tsauri. Maaf kenapa? Maharmu ketinggalan. Loh, maharnya apa? Biasanya engkau kirim mahar malam ini, yaitu tahajud, tapi engkau tertidur. Bangun dia nangis. Semenjak saat itu dia gak pernah tidur lagi malam hari sampai mati. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kira-kira gimana tuh nasib kita tuh? Bidadari itu kalau meludah di muka bumi, seluruh permukaan bumi harum bau kasturi. Kalau Bang Dik ngeluarin air ludah, bau jigong Bang Dik. Beda sama bidadari. Tapi bidadari itu nggak pernah sholat. Sedangkan istri Bang Dik sholat. Pilih mana Bang Dik? Istri atau bidadari? Istri di dunia atau bidadari? Pilih loh, dua-duanya, tamak ente. Bidadari nggak pernah sholat dan nggak pernah haid. Istri Bang Dik haid kan? Tapi dia sholat. Gimana tuh? Pilih mana? Pilih salah satu. Ini disiarin nggak nih? Jawab dong. Ya kan, untuk menemukan bidadari yang cantiknya, tidak terbasuh air wudhu itu, bagaimana sikapku di dunia ini menyintai istriku dengan baik-baiknya gitu. Alhamdulillah. Semoga didengar istrinya ya. Kan salah lagi. Salah pula. Taib. Jadi teman-teman semua gak usah terlalu nafsu dengan surga. Masuk surga itu gak pakai nafsu, tapi pakai rahmat Allah. Benar toh dalilnya sahih gak nih? Kamu gak masuk surga dengan amalmu, karena kamu pasti nafsu dengan amalmu. Ya. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu jeroannya Nabi Muhammad SAW. Batinnya Nabi Muhammad itu rahmatullah. Benar gak? Jadi ketika beliau mengatakan, tidaklah kamu masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Lalu orang bertanya, engkau begitu juga wahai baginda? Kata beliau, iya, kecuali Allah meleburkan aku dalam rahmatnya. Ini yang nanya belum aware juga ini. Padahal maksudnya,
Akulah sang rahmat itu. Jadi kalau diterjemah gimana? Tidaklah kamu masuk surga dengan amalmu. Kamu masuk surga semuanya dengan syafaatku. Karena nabi-nabi terdahulu nggak boleh memasukkan umatnya masuk surga kalau Nabi nggak izin. Hatta Nabi Adam nggak boleh masuk surga lagi kalau Nabi Muhammad SAW nggak izin. Itu yang disebut birahmati. Sahabat terhijab dengan zahirnya tubuh Nabi Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Padahal beliaulah yang disebut di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Tidak perlu mendirikan khilafah karena Nabi tidak pernah mendirikan khilafah. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mewujudkan, tidak mampu mewujudkan rahmat kecuali dengan khilafah, itu kesesatan akidah. Kesesatan akidah. Kenapa? Nabi belum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah sudah rahmat. Dan Nabi secara ilmu sejarah tidak pernah buat khilafah. Yang buat khilafah para sahabat. Karena khilafah artinya kekuasaan penerus pengganti kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan syariat. Nabi Muhammad sumber syariat, maka Nabi yang dibuat negara kenabian, bukan negara khilafah. Khilafah sahabat yang buat. Jadi tolong diluruskan ya, sang rahmat itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali teman-teman ya. Beliau mengatakan kuntu awwalan nabiyyin fil khalq. Akulah nabi pertama di kalangan makhluk. Maka dalam ajaran Ahlus Sunnah yang diyakini oleh para ahli ma'rifat, makhluk pertama itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya. Nur itulah isinya rahmat. Nur itu isinya rahmat. Ya, maka orang yang mendapatkan percikan rahmatnya Sayyidina Muhammad SAW, pasti dia punya adab membicarakan Nabi Muhammad SAW. Dan betapa banyak hari ini orang membicarakan beliau tidak beradab ya. Nauzubillah min dzalik. Saya mau tanya Bang Dik, dari sisi Allah, selain Allah tiada, tapi dari sisi makhluk ada wujud makhluk, ada wujud Allah. Oke. Lalu ada ayat la tudrikuhul absar, surah Al-An'am. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan, benar? Tapi dia meliputi semua pandangan. Terus gimana dengan Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj? Katanya memandang Allah. Padahal ayatnya mengatakan Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Gimana? Nyambunginnya gimana? Ayo, konek ya? Nyambung? Surah Al-An'am menyebut Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Tapi di hadis Isra Mi'raj, malam Mi'raj, Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, melihat Allah. Nanti kita di surga juga akan melihat Allah. Akidah Syiah yang cenderung ke Mu'tazilah, dan Mu'tazilah semua dan Qadariyah mengatakan mau dulu Nabi Muhammad SAW ataupun nanti di surga itu selama-lamanya tidak dapat melihat Allah. Itu akidah mereka. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah, Allah itu ada atau bukan? Kullu mau'in sahha ayyura. Ini kalam Imam Asy'ari. Segala yang wujud bisa dapat dilihat, tapi bukan oleh mata pandangan ini. Jadi ketika ini sahabat Nabi beda pendapat loh Bapak Ibu ya. Saudara-saudaraku, jangankan kita, antara Sayyidah Aisyah dengan Ibnu Abbas beda pandangan. Kata Sayyidah Aisyah hanya melihat cahaya. Kata Ibnu Abbas enggak, melihat Allah. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu?
ternyata ada satu hadis qudsi di Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Ya, ini salah satu hadis yang menjadi pilar dalam ilmu ma'rifatullah. Apa itu? Allah berkalam, ya, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasalah mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan, ma'rifat tambahan. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, aku gantilah pendengaran dia menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Ya. Waduh, baca hadis qudsi ada lampu yang jatuh. Untung bukan jatuh hati. Coba ulangi hadisnya. Apabila aku mencintai sang hamba, aku ubah pendengarannya menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Oleh Imam Hakim Tirmizi, beliau punya sanad sendiri kepada Rasulullah, ditambahin fuadnya berfikir, bertafakur itu dengan fuadku. Kalamnya berkalam dengan kalamku. Apa maksudnya? Oh, ternyata babnya bab cinta. Allah kalau jatuh cinta kepada hamba, maka hambanya disebut Habib, Al-Habib. Yang bergerak Al-Habib secara mutlak hanya Sayyidina Muhammad SAW. Habib-Habib hari ini cuma dapat berkah darah sang Al-Habib. Maka Al-Habib hari ini secara batiniah belum tentu Habib, mohon maaf para Habib. Secara darah iya, darah Sayyid sebenarnya, belum semua Sayyid itu disebut Habib. Habib itu makom baginda Nabi Muhammad SAW. Makom apa? Makom ditukarnya sifat kemanusiaan dia dengan sifat nur rububiyahnya Allah. Sehingga dia memandang bukan lagi dengan pandangan dia, tapi Allah lah yang memandang saat itu. Kenapa? Jika telah nyata Allah pada seseorang, dia tidak lagi memandang dengan matanya. Tapi Allah lenyapkan mata dia, Allah lenyapkan pandang dia. Yang memandang saat itu hanya Allah. Di saat itu baru kita faham. Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah bukan? Beliaulah al-fani fi hubbillah. Zat sosok yang fana, lenyap, lebur dalam cinta Allah. Maka beliau memandang bukan lagi dengan basar Muhammad bin Abdullah, tapi dengan Muhammad Habibullah. Kalau dengan pandangan Sayyidina Muhammad Habibullah, pandangannya adalah pandangan Allah. Pendengarannya adalah pendengaran Allah. Tapi ini disebut sisi rububiyah. Nur rububiyahnya Allah terbit pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Di saat itulah Allah izinkan sang Habib memandang kekasihnya. Ya, selamat pusing. Ya. Nah, maka kalau nggak percaya ya mengenai pandang memandang wujud ini, silakan buka syarah Ibnu Abbad. Ini syarah kitab Ahlus Sunnah dalam tasawuf. Karena banyak hari ini yang ngaku-ngaku ingin membersihkan tasawuf dari ajaran yang sesat. Ternyata di kitab begini yang basic aja nggak baca. Ini kitab basic. Kitab yang tinggi-tinggi ada lagi di atas ini. Dan ini mengajarkan tentang ru'yat, mengajarkan tentang wujud mutlak. Ya, standar. Imam Syazili, kakek guru dari Ibnu Athaillah, pernah mengisahkan tentang dirinya dileburkan ke dalam nur sang Habibullah. Jadi yang boleh memandang Allah kan cuma kekasih, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Maka at-tariq al-wahid fi ru'yatillah al-fana fi hubbi habibillah. Jadi satu-satunya jalan untuk memandang Allah, mengenal Allah hanyalah lebur dalam mencintai sang kekasih Allah.
Maka nanti kita dipinjamkan basornya, dipinjamkan samanya. Baru diizinkan memandang. Sayyidina Abul Hasan Syazili. Karena manhaj tasawufnya Ahlus Sunnah. Termasuk Jatman, Jami'ah, Thariqah, Mutabarah, katanya ikut Imam Syazili. Imam Syazili mengatakan apa? Aku pernah dianugerahi ru'yatullah. Ngeli gitu. Ada di sini dengan lafaz yang lebih vulgar lagi ya. Kalau di kitab At-Tanbih Syarah Hikam Thailah ada di halaman 220. Ya. Qawiya alaih syuhud marrah. Penyaksian terhadap Allah begitu kuat rasanya pada diriku. Lalu aku bermohon fasa'altuhu ayastura dzalika anni. Lalu aku bermohon, ya Allah, tutuplah musyahadah memandang ini daripada engkau. Enggak usah. Faqila li, tapi tiba ada yang membisikkan. Kalau engkau meminta kalamnya Musa, ruhnya Isa, pilihannya Sayyidina Muhammad, itu baru bermasalah. Tapi mintalah ayyuqawwiyaka, untuk menguatkan engkau dalam cinta kepadanya. Baru sanggup memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya boleh buat satu kaedah. Ya. Kesiapanmu ya, ista'daduka li ru'yatihi, kesiapanmu untuk memandangnya bergantung kepada isti'daduka li mahabbati habibihi atau li hubbi habibihi. Sejauh mana engkau mencintainya, sejauh itulah hakmu memandang Allah. Jadi nanti di akhirat kan ada salah satu surga memandang. Surga itu ada surga syahwat, kawin sama 72 bidadari. Mau gak? Jomblo-jomblo? Mau ente? Satu aja belum ya. Kuat gak tuh 70 ntar? Ini 70 loh, belum lagi dayang-dayangnya itu. Itu 72 itu ratu semua. Ya. Tapi Allah yang menciptakan bidadari itu lebih indah. Maka ketika ahli surga sudah jenuh dengan nikmat surga, mereka bertanya, siapakah yang punya surga ini? Maka diizinkanlah sebagian mereka yang sudah bermakrifat waktu di dunia untuk bertemu Allah waktu petang dan sore, petang dan pagi. Diizinkan. Di saat mereka memandang, nah itu syaratnya tadi, itu memandangnya bersama baginda Nabi Muhammad. Mesti lebur dulu dia ada makrifat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu teman-teman, kullu haqiqatin batil. Semua ilmu hakikat batil illa haqiqah al-haqiqah al-Muhammadiyah. Kecuali ilmu hakikat yang mengajarkan pintu hakikat melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang enggak ada, langsung saja kepada Allah, itu makrifat syaitan. Itu marifat syaitan. Semoga kalau ada yang sudah terlanjur begitu dia surut. Dicek lagi apa yang salah di catatan dia dulu waktu ngaji marifat kepada gurunya. Gak ada Muhammad katanya, Muhammad dalam diri kita. Itu suul adab itu. Ya. Walaupun betul nur Sayyidina Muhammad mengalir dalam diri kita, tapi kita bukan Muhammad. Sang Muhammad secara fisik Allah wafatkan beberapa abad lalu. Ya, secara nur tidak berhenti, tapi kita bukan Muhammad. Sang Muhammad kekasih Allah, kita belum pantas menjadi kekasih Allah. Ya, nah, maka harus beradab kepada beliau, ya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengusahakan setiap kali menyebut nama beliau kita sebut Sayyidina, Maulana. Ya. Kalau orang belajar ma'rifat setan enggak. Bukan Muhammad yang di Madinah itu. Gitu maksudnya. Pakai ayat lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Surat Taubah. Sungguh telah datang kepada kamu Rasul dari dalam diri kamu. Jadi ada Rasul dalam dirimu bro. Kata siapa? Ini hati-hati. Ini marifatnya bisa melenceng nih. Ya. Kita tidak mengatakan orang ini sesat mutlak. Tapi hati-hati ini penafsiran berbahaya. Ini penafsiran berbahaya. Baik teman-teman semua. Oke.
Tafadhal. Terima kasih sudah berkunjung di channel Cahaya Kolbu.